Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Anak-anak, sekarang ayo menulis. Kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukannya. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Pemimpin idola saya adalah ayah saya sendiri. Beliau orangnya ramah, supel bergaul dengan semua orang tanpa membeda-bedakan. Agamis, selalu bersyukur, selalu optimis, dan selalu berpikir positif, adil, tegas, bahkan terhadap anaknya sendiri. Kegiatan yang saya senangi yang berasal dari beliau adalah program 1 jam bersama keluarga tanpa gadget atau perangkat elektronik. Jadi, setiap hari kami menghabiskan waktu bersama selama 1 jam tanpa gadget. Kegiatan yang kami lakukan macam-macam selama program 1 jam tanpa gadget tersebut. Bisa berdiskusi sambil bersantai di teras rumah, rekreasi atau makan bersama keluarga, atau kegiatan yang lainnya. Dengan kegiatan tersebut, maka timbullah di antara kami sekeluarga rasa kebersamaan dan rasa persatuan di antara anak-anak beliau semakin kuat. Sekarang, diskusikan tulisanmu dengan tulisan teman satu kelompokmu. Adakah persamaan antara hasil tulisanmu dengan hasil tulisan mereka? Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu sekelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatannya yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Nah, kira-kira jawabannya seperti ini. Pemimpin idola yang pertama yaitu ada nilai keagamaan. Yaitu tadi kita bahas nilai keagamaan pada tokoh idolanya yaitu selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Dan pada nilai kepribadian itu nilainya itu ada tegas, bertanggung jawab, optimis, dan positif. Yang terakhir ada nilai sosial, yaitu supel terhadap semua orang, menghargai semua orang, dan suka menolong. Nah, sekarang sampaikan hasil kerja kelompokmu kepada teman satu kelas.
Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaannya? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu, kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Kira-kira contohnya seperti ini anak-anak. Contohnya seperti ini. Nama pemimpin idola itu namanya, kita ibaratkan namanya adalah Badru. Badru ini posisinya sebagai kepala desa. Dia bekerja di bidang politik. Prestasinya yaitu menjalankan program Tegur Sapa. Nama pemimpin idola yang kedua kita misalkan namanya Sutomo. Posisinya adalah guru. Dia bekerja di bidang pendidikan. Prestasinya yaitu membuat program bank sampah sekolah. Nama pemimpin idola yang ketiga yaitu namanya Salhak. Prestasinya ketua PKK. Dia bekerja di bidang sosial. Prestasinya yaitu program Taman Obat Keluarga. Nama pemimpin idola yang keempat itu misalnya ada Ma'ruf. Posisinya yaitu pengurus remaja masjid. Dia bekerja di bidang ekonomi. Prestasinya yaitu program remaja mandiri atau kewirausahaan. Dan yang terakhir kita ibaratkan di sini namanya adalah Muklis. Posisinya sebagai ketua RW. Dia bekerja di bidang budaya. Prestasinya yaitu ada program Kulinakno Solawatan atau seni musik Islami. Pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempatnya bekerja, tugas, dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugasmu. Nah, anak-anak, kira-kira contohnya seperti ini. Anak-anak ibu bisa baca contoh yang telah ibu berikan pada video berikut. Di sini contohnya ada pemimpin idolanya terdiri atas kepala puskesmas, kepala desa, dan kader posyandu. Kelembagaannya pada kepala puskesmas, kelembagaannya ada puskesmas. Pada kepala desa, kelembagaannya adalah pemerintahan desa. Dan pada kader posyandu itu kelembagaannya adalah posyandu. Tugas dan manfaat lembaganya bisa anak-anak ibu baca pada video berikut ini. Nah, jika diuraikan supaya tulisannya lebih jelas, ibu sediakan satu persatu ya anak-anak ya. Pada pemimpin idola kepala puskesmas bisa anak-anak ibu baca tugas dan manfaat lembaganya pada video berikut ini. Nah, ini pemimpin idola kepala desa. Tugas dan manfaatnya adalah sebagai berikut. Dan berikut ini ada pemimpin idola kader posyandu. Untuk tugas dan manfaatnya bisa anak-anak ibu baca pada video ini. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Pamanku, lurah idola. Ini cerita tentang pamanku, Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat, hormat, serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana.
Gaji dan fasilitas yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita Bibi aku tahu paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju, ia ingin warganya melek informasi. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Bergantian dengan Bibi, di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintahan desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai desa. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum. Tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali waktu sekelompok investor datang menemui paman. Mereka ingin membangun toko swalayan di desa. Sebagai lurah, paman dapat saja langsung menyetujui, tetapi paman justru mengumpulkan warga untuk berdiskusi. Dikemukakannya dampak positif dan negatif jika ada toko swalayan di desa mereka. Sebagian besar warga tidak setuju karena khawatir akan mengalahkan usaha kecil warga. Warung dan pasar tradisional akan tersaingi. Tanpa ragu, paman pun menolak rencana pembangunan toko swalayan tersebut. Aku yakin banyak warga yang ingin dipimpin oleh lurah seperti Pak Badi, pamanku. Seorang pemimpin yang memilih untuk tidak menjulang tinggi di tengah kesederhanaan warganya. Seorang pemimpin yang memilih untuk berjuang maju bersama warganya. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Apa yang dilakukannya merupakan wujud dari cintanya terhadap tanah air. Anak-anak, berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Nah, jawabannya, penerapan nilai-nilai persatuan itu contohnya berteman tanpa membedakan, menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras, berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Manfaatnya untuk diri sendiri yaitu banyak teman, mendapat balasan respek atau hormat dari teman-teman, kepuasan hati, teman bertambah banyak, dan manfaat untuk lingkungan yaitu timbul kebersamaan kekeluargaan, solidaritas makin tinggi.
dan timbul semangat kekeluargaan, kebersamaan makin terjalin. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah dipelajari sebelumnya. Contohnya seperti ini anak-anak. Nah, pada salam pembuka itu misalnya dengan salam bagi yang agama Islam dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi ini berkat kasih sayangnya kita dapat berkumpul bersama di sini. Untuk anak-anak ibu yang non-muslim bisa disetarakan saja anak-anak ya, atau diganti dengan salam atau selamat pagi. Pada pendahuluan, perkenankanlah pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit data yang saya peroleh. Semoga dengan penyampaian data ini dapat mengunggah hati kita sebagai generasi penerus bangsa. Berdasarkan studi Most Literate Nation in the World yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada bulan Maret tahun 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara yang diteliti soal minat membaca. Indonesia persis berada di bawah Thailand 59 dan di atas Botswana 61. Sungguh memprihatinkan jika rakyat Indonesia masih sangat rendah dalam hal minat membaca. Dan pada kegiatan intinya, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi penerus bangsa? Hanya prihatin. Jika hanya prihatin yang bisa kita lakukan, maka seluruh pejuang-pejuang bangsa yang kini terbaring kaku di pemakaman hanya bisa menangis melihat cucu-cucu mereka sekarang telah ingkar nikmat, tidak bersyukur atas jerih payah perjuangan para pahlawan yang dengan rela berkorban apa saja, bahkan dengan nyawa. Keterangan lengkapnya. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman untuk melakukan aksi nyata, bukan NATO, not action, talk only, yang artinya tidak ada aksi, hanya bicara saja. Bagaimana caranya? Banyak. Kita dianugerahi akal pikiran, ciptakan kreativitas yang membuat kita dan orang-orang di sekitar kita menjadi tertarik untuk membaca. Kita bisa mengajak adik-adik kelas kita untuk sering mengunjungi perpustakaan. Kita bisa bersedekah ilmu dan mengajar adik-adik kelas kita yang belum bisa membaca di luar jam pelajaran. Kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk kita belikan buku. Kita bisa bersilaturahmi atau berkunjung ke rumah tetangga-tetangga kita yang belum bisa membaca. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai kreativitas kita. Penutup, semoga dengan kepedulian ini kita bisa menyebarkan aura semangat positif dan optimis terhadap lingkungan sekitar kita, yang mana dengan tindakan kita masyarakat ikut tergugah dan turut berpartisipasi dalam gerakan minat baca ini, karena membaca adalah jendela dunia. Bila kita telah melakukan berbagai kegiatan tersebut, maka kita tidak lagi ingkar nikmat kemerdekaan. Kita bisa berjalan tegak dan berkata, inilah aku, generasi pengisi kemerdekaan. Salam penutupnya. Demikianlah sedikit kata yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang sempurnanya, saya mohon maaf.
karena kesempurnaan mutlak hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, teks pidato harus memuat itu diantaranya yang pertama, ada salam pembuka, berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, harus ada pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini, kamu akan membahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga, ada inti. Berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, ada keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, ada penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang keenam, ada salam penutup. Berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih. Anak-anak ibu, berdasarkan contoh pidato yang telah ibu berikan tadi, kira-kira bisa anak-anak ibu baca dan cek lagi apakah di dalam pidato yang telah kita bahas tadi terdapat salam pembuka, pendahuluan, inti, keterangan lengkap, penutup, dan salam penutupnya. Nah, anak-anak ibu bisa kamu belajar dan membuat sendiri teks pidato dengan tema yang lain. Cukup sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.